Nama asli yang sebenarnya adalah Kolisev. Yang di awal cerita tadi, ia ingin memulihkan kehormatan bangsawannya dengan membayar negara sebesar 100.000 rubel. Dikarenakan uangnya belum terkumpul, di hadapan Mladzi, ia berbohong, mengaku tidak membunuh kakaknya supaya Mladzi tutup mulut dan tidak membocorkan identitasnya terhadap siapapun. Kemudian ia menemui Baron dan memaksa ingin mengetahui siapa dalang di balik pesuruhnya itu. Tercetuslah nama Count Beglemis yang sempat berada di acara penggalangan dana. Dan kini ia sedang mengincar Putri Marta untuk menguasai harta kekayaannya dengan cara dijadikan istri. Sang kakak yaitu Pangeran Tuchkov memberitahu Marta tentang kebusukan Count Beglemis. Sayangnya Marta tidak mempercayai ucapan kakaknya. Akibat hal itu, Pangeran Tuchkov menjadi target selanjutnya. Diserahkanlah kartu tersebut kepada Baron yang nantinya harus dieksekusi oleh Yakovlev. Terlebih dahulu, target dipancing agar terjebak ke dalam situasi yang memaksanya harus duel tembak. Baron berhasil mensiasati Pangeran Tuchkov meminta bayaran tinggi atas kekalahan judinya. Yakovlev datang dan menawarkan duel tembak sebagai pengganti uang yang harus Tuchkov bayar. Setelah sepakat, Yakovlev meminta pusat kota sebagai lokasinya. Putri Marta mendatangi Yakovlev memintanya membatalkan duel tersebut. Meskipun telah diancam, Yakovlev tetap akan meneruskannya. Kemudian Marta meminta pertolongan kepada Count Beglemis. Di sanalah kesempatan ia menjerat Marta dengan rayuan mautnya dan menjanjikan keselamatan bagi Pangeran Tuchkov. Singkat cerita, duel pun terjadi. Namun Yakovlev memantulkan pelurunya ke arah anak buah Count Beglemis. Sedangkan Count Beglemis bersembunyi di belakang gudang. Sebuah keanehan pun terjadi saat ia mengetahui nama asli Yakovlev dengan sebutan Kolisev. Ternyata semua berawal dari sini. Sebelum Kolisev berubah nama menjadi Yakovlev, ia merupakan seorang kapten yang sangat menentang adanya duel para bangsawan. Terjadilah obrolan panas antara keduanya sehingga saling terpancing emosi. Tidak terima, Count Beglemis perintahkan anak buahnya yang bernama Vostronosov untuk menemui ibu Yakovlev. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Count Beglemis melaporkan Yakovlev karena terbukti telah membunuh Vostronosov. Dan di scene ini masih belum terungkap motif dibalik menemui ibunya Yakovlev. Dan itulah alasan sementara kenapa Kolisev diasingkan ke Pulau Aleutian untuk menjalani hukuman mati. Bahkan sebelum keberangkatannya, ia harus menerima siksaan bertubi-tubi. Мне нельзя говорить нет. Setelah kejadian itu, Tuchkov dan Marta merasa berhutang budi terhadap Yakovlev. Selain perkara duel, Marta pun akhirnya tahu kebusukan Count Beglemis yang selama ini telah membayar Yakovlev untuk membunuh para bangsawan. Dan akhirnya keduanya memutuskan akan membayar Yakovlev sebagai pelindung mereka. Tuchkov pun meminta diajarkan cara menjadi seorang penembak. Dan kali ini nasib Baron sedang berada dalam ancaman besar. Count Beglemis menginginkan Baron menghabisi Yakovlev dengan cara memenggal kepalanya dan membakar tubuhnya. Jika tidak berhasil, maka Baron harus membayar dengan nyawanya sendiri. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Yakovlev diserang. Tuchkov turut membantu, namun ia malah dihabisi secara brutal di depan kedua mata Marta. Nampaknya pukulan mereka tidak sanggup melumpuhkan Yakovlev. Ia serang balik sehingga berhasil menghabisi semuanya. Count Beglemis langsung menusuk Baron, lalu secepatnya kabur dari tempat tersebut. Baron pun akhirnya tewas. Akibat tragedi itu, Tuchkov pun
harus meregang nyawa dalam kondisi sebagian kepalanya hancur. Marta ingin melakukan aksi balas dendam, namun Yakovlev menyarankan untuk tidak melakukan hal itu dikarenakan Konbak Lemis memiliki pengaruh besar serta kelicikannya dapat membalikan keadaan. Yakovlev menceritakan kembali masa lalunya. Konbak Lemis sengaja menyuruh anak buahnya yang bernama Vostronosov memperkosa ibu kandung Yakovlev, sehingga Yakovlev terpancing membunuh Vostronosov. Di sanalah Konbak Lemis memanfaatkan situasi sehingga ia memiliki celah melaporkan Yakovlev ke polisi dan menghapus gelar kebangsawanan keluarganya menjadi rakyat jelata biasa. Tidak sanggup menanggung aib, sang ibu memilih mengakhiri hidupnya dengan cara lompat keluar dari jendela. Konbak Lemis sanggup menghancurkan lawan sampai ke akar-akarnya. Namun Marta tetap nekat lalu menemui istri Konbak Lemis menceritakan tentang kejahatan suaminya. Upaya Marta tetap sia-sia, ia malah mendapatkan ancaman langsung dari Konbak Lemis. Kini Yakovlev berhasil mengumpulkan uang sebesar 100.000 rubel untuk mengembalikan gelar kebangsawanan keluarganya. Ternyata tidak semudah itu. Ia harus terlebih dahulu menunggu proses pergantian pemimpin negara. Itu pun belum tentu menjamin perubahan status keluarganya. Di tengah keputusasaan, sang paman datang. Ia adalah satu-satunya keturunan Kolysev yang masih tersisa. Sang paman berkata, jalan terakhir yang dapat mengembalikan kehormatan keluarga Kolysev adalah dengan cara mengajak Konbak Lemis berduel sampai mati. Kemudian Yakovlev mendatangi sebuah acara para bangsawan dan langsung mengajaknya duel di hadapan semua orang. Konbak Lemis membongkar identitas Yakovlev sebagai Kolysev yang hanya rakyat jelata supaya dapat menghindar dari tantangannya. Tiba-tiba adik tiri Yakovlev datang. Ia membantah pernyataan Konbak Lemis hingga duel pun terjadi. Konbak Lemis akhirnya tewas, sedangkan Yakovlev hanya terluka tembak. Marta pun ikut lega, dendam mereka akhirnya dapat terbalaskan. Dan itulah akhir cerita film Duelist 2016. Buat kawan-kawan yang pengen nonton full movie-nya, Mimin udah cantumin di deskripsi. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.